Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya, Latif Safira 20. Gimana punya kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan dilancarkan segala urusan rezeki, kesehatan, dan dipermudah segala urusan yang baik teman-teman. Sebelum kita fokus ke videonya, saya ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah capek like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini ataupun yang baru kenal, salam kenal dari saya. Yuk, mau dibantu like, komen, dan share teman-teman, biar channel ini tetap aktif dan bisa berkembang dan bisa memberikan informasi menarik teman-teman, mulai dari tempat wisata, traveling, dan tempat-tempat kuliner ataupun tempat-tempat pariwisata yang ada di Jawa Timur ataupun di seluruh Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya teman-teman. Ini saya sekarang berada di Jalan Raya Waru, daerah Sidoarjo menuju kota Surabaya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk keliling-keliling melihat kota Surabaya ataupun salah satu kota terbesar yang ada di Jawa Timur, yaitu kota Surabaya teman-teman. Siapa yang belum tahu kota Surabaya? Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari provinsi Jawa Timur teman-teman. Sekaligus kota terbesar di provinsi Jawa Timur, Surabaya adalah kota terbesar setelah kota Jakarta. Jadi kota Surabaya adalah salah satu kota terbesar yang ada di Jawa Timur teman-teman, selain dari kota Jakarta. Nah, ini kita sekarang berada di daerah Waru. Ini kita mengarah ke utara, jadi sebelah kanan habis jembatan ini, jembatan layang ini adalah stasiun Waru, dan sebelahnya nanti kita akan melihat terminal Bungurasi teman-teman. Jadi perjalanan kali ini sekitar pukul setengah 8 atau hampir jam 8 pagi teman-teman. Jadi kondisi lalu lintas yang ada di daerah Surabaya, tepatnya pas hari Minggu ini teman-teman, masih agak lumayan lancar karena emang hari Minggu bukan hari aktivitas. Misalnya pas hari aktivitas Senin sampai Jumat, teman-teman juga akan melihat suasana kota Surabaya itu macet teman-teman, apalagi di daerah Waru. Jadi daerah Waru ini adalah masih masuk daerah Sidoarjo teman-teman. Dan di sebelah kiri ini adalah terminal Bungurasi. Teman-teman juga bisa melihat banyak sekali angkutan umum atau bus yang mau keluar. Jadi teman-teman juga bisa melihat kanan kiri di jalan-jalan kota Surabaya itu sekarang banyak sekali tumbuh-tumbuhan teman-teman. Jadi emang dalam rangka penghijauan teman-teman. Nah, ini di depan ini adalah salah satu bundaran Waru. Jadi habis bundaran Waru ini kita akan masuk ke kota Surabaya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ambil jalur kiri itu bisa ke arah Mojokerto dan Krian teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke arah Surabaya, teman-teman juga harus hati-hati ataupun waspada jalur dari arah barat yang mau masuk ke kota Surabaya itu biasanya temukan teman-teman, karena ada yang mau putar balik ke arah selatan dan juga arah ke utara. Nah, di depan ini ataupun di samping kiri adalah Matahari yang ada di daerah Waru teman-teman. Selamat datang di kota Surabaya. Jadi kota Surabaya itu sedikit informasi juga terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur teman-teman, yang berhadapan dengan Selat Madura ataupun Laut Jawa. Surabaya dikenal juga sebagai salah satu kota pahlawan karena sejarah
pada tanggal 10 November itu adalah pertempuran dari para pejuang arek-arek Surabaya dan juga kota-kota lain yang terjadi di daerah Surabaya, tepatnya di tanggal 10 November 1945. Perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda, teman-teman. Nah, ini kita sekarang berada di salah satu jalan Ahmad Yani ataupun Jalan Raya Surabaya Malang yang ada di daerah kota Surabaya. Jadi emang di jalan menuju daerah Wonokromo itu ada dua jalur, teman-teman. Nah, ini ada di sebelah kiri ada sebuah perbaikan kayak teman-teman. Jadi emang di Surabaya ini tuh dalam rangka proses penghijauan, teman-teman. Jadi emang di jalur kiri itu bisa sama saja bisa menembus daerah area Wonokromo, daerah Darmo dan Joyoboyo, dan juga KBS, teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan saja, kalau misalnya mau sesuaikan saja sesuai kendaraan yang teman-teman kendarai waktu ke daerah Surabaya, teman-teman. Dan sedikit informasi juga, untuk saat ini Wali Kota Surabaya itu dipegang oleh Bapak Heri Cahyadi, dan untuk wakil wali kota itu Insinyur Haji Armuji, teman-teman. Jadi Surabaya itu memiliki luas sekitar kurang lebih 335,28 km dan 2.972.801 jiwa. Surabaya juga dikenal dengan kota megapolitan, teman-teman, yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, teman-teman. Mungkin ada perubahan data ataupun dari penjelasan saya salah, teman-teman juga bisa berbagi informasi di kolom komentar, teman-teman. Jadi untuk akses jalan yang ada di daerah Jalan Ahmad Yani menuju daerah Wonokromo itu luas, teman-teman. Dan yang barusan kita lewati itu adalah yang sebelah kanan itu adalah Taman Pelangi, adalah salah satu taman juga yang ada di daerah kota Surabaya selain Taman Bungkul yang ada di daerah Jalan Raya Darmo, teman-teman. Jadi ini kita sekarang berada di Jalan Ahmad Yani menuju ke utara ataupun daerah Wonokromo ataupun DTC, teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misal sekitaran daerah Wonokromo, nanti saya akan coba kasih tahu informasi jalan menuju daerah KBS, Jalan Raya Darmo, Jalan Raya Ngagel, dan lain-lain, teman-teman. Jadi saya coba informasikan sesuai pengalaman dan pengetahuan teman-teman. Jadi emang dulunya emang itu saya berada di daerah Surabaya sekitar 4 tahun, teman-teman. Jadi sedikit banyak tahulah dikit-dikit, teman-teman, walaupun tidak seluruhnya mengerti jalan-jalan yang ada di daerah Surabaya, karena memang di jalan Surabaya itu banyak sekali jalan-jalan tembusan, teman-teman. Jadi emang agak susah sih kalau misal teman ataupun saya sendiri sih sulit untuk menghafal jalan-jalan yang ada di daerah kota Surabaya, yang ada di daerah mungkin yang ada di daerah pesisir utara Surabaya, teman-teman. Jadi kalau dilihat-lihat kota Surabaya itu sekarang banyak sekali perubahan, teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat sendiri banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di samping kanan kiri jalan yang ada di daerah kota Surabaya, teman-teman. Jadi menambah suasana asri dan enak, teman-teman, dipandang, teman-teman. Nah, di depan ini nanti kita ketemu daerah Wonokromo, teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat sebelah kiri ini adalah Royal Plaza Surabaya, teman-teman, salah satu tempat perbelanjaan ataupun tempat hiburan yang ada di daerah Wonokromo. Jadi sebelah kiri sebelum masuk daerah Wonokromo itu ada swalayan, semacam swalayan, namanya Plaza Royal Plaza, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya di sini tuh kalau pas aktivitas hari kerja itu biasanya kepadatannya terjadi di daerah Wonokromo, teman-teman.
Nah, untuk teman-teman yang misalnya mau ke akses menuju jalan ataupun daerah Ngagel, itu tinggal ambil jalur lurus teman-teman. Kalau teman-teman itu mau ke arah Jalan Raya Darmo, itu ambil jalur kiri terus menuju Kebun Raya, Kebun Raya, KBS teman-teman. Dan Jalan Raya Darmo itu masuk jalur kiri teman-teman, dan juga Terminal Joyoboyo itu arah ke kiri. Nah, biasanya emang di bawah jembatan itu biasanya sering terjadi kemacetan teman-teman, karena banyak sekali jalur yang dari daerah Ngagel ataupun dari arah Wonokromo terus daerah Darmo masuk jadi satu, ataupun di pas di bawah ataupun di sekitaran jembatan layang ini teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman yang mungkin belum tahu kondisi jalan-jalan yang ada di daerah kota Surabaya, salah satu kota terbesar yang ada di Jawa Timur, dan jadi salah satu kota terbesar kedua selain kota Jakarta teman-teman. Oke, kita sudah jalan, kita lanjut perjalanan menuju Jalan Raya Ngagel teman-teman. Jadi kita coba lewat Jalan Raya Ngagel. Jadi untuk perjalanan kali ini insya Allah kita mau akhiri di daerah Bulak Sari, daerah pesisir utara, daerah Surabaya teman-teman. Jadi emang dalam acara kita mau berkunjung silaturahmi ke saudara yang ada di daerah Bulak Sari, sekaligus kita coba jalan-jalan, ngevlog, dan kita bikin video. Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum tahu kota Surabaya ataupun jalan-jalan kota Surabaya ataupun Surabaya itu seperti apa. Jadi seperti ini kabarnya teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini adalah DTC dan di sebelah kanan ini adalah stasiun Wonokromo teman-teman. DTC adalah Darmo Trade Center teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, DTC itu tepatnya berhadapan dengan stasiun Wonokromo teman-teman. Jadi ini kita sekarang mau mengarah ke Jalan Raya Ngagel. Jadi DTC itu adalah salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya dengan penggabungan konsep pasar tradisional dan modern. Karena emang di sini tuh banyak sekali pedagang yang menjual kebutuhan-kebutuhan buat warga Surabaya ataupun buat warga yang lagi merantau di daerah Surabaya teman-teman. Di DTC ini juga terkenal di kalangan remaja sebagai pusat penjualan distro dengan harga murah dan miring teman-teman. Jadi emang lokasinya itu di Jalan Stasiun Wonokromo, tikungan Jagir Wonokromo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur teman-teman. Nah, ini kita sekarang berada di Jalan Raya Ngagel, dan di sebelah kiri ini adalah sebuah taman. Selain Taman Pelangi ada juga Taman Bungkul Surabaya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu informasi jangan Taman Bungkul, jadi Taman Bungkul adalah salah satu taman wisata yang ada di kota Surabaya, yang letaknya itu berada di pusat kota Surabaya teman-teman. Jadi berada di Jalan Raya Darmo. Taman ini tuh berdiri sekitar di area seluas 900 meter persegi. Jadi fasilitas juga banyak teman-teman, dan dilengkapi beberapa fasilitas menunjang, yaitu amfiteater yang berdiameter 33 meter teman-teman. Ada juga laju jogging, tahan seluruhan, taman bermain anak, air mancur, dan lain-lain teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya itu berkunjung ke Taman Bungkul, sekalian bisa menikmati udara yang segar dan sejuk dan yang asli, teman-teman juga bisa membawa buah hati ke Taman Bungkul untuk bermain warna yang ada di daerah Taman Bungkul teman-teman.
Selain Taman Bungkul, di jalur yang tadi sebelum kita arah mau ke DTC ataupun ke daerah stasiun Wonokromo yang ambil jalur kiri, habis dari stasiun Terminal Joyoboyo itu adalah ada sebuah tempat pariwisata kebun binatang Surabaya teman-teman. Jadi sedikit informasi juga buat teman-teman, jadi emang Taman Bungkul dan kebun binatang Surabaya itu jaraknya mungkin nggak sampai 15 menit teman-teman kalau dari Taman Bungkul. Jadi kebun binatang Surabaya itu adalah salah satu kebun binatang yang populer di daerah Surabaya. Biasanya memang disering dengan KBS. KBS sendiri itu merupakan kebun binatang terlengkap ya yang ada di Asia Tenggara, karena emang di dalam KBS sendiri itu terdapat banyak sekali satwa-satwa, hampir 230 spesies satwa yang berbeda yang ada di daerah atau di KBS sendiri teman-teman. Jadi sedikit informasi juga, KBS itu dibuka mulai tanggal 31 Agustus 1916 atau 1920. Mungkin buat teman-teman yang tahu informasi lengkapnya itu bisa berbagi kolom komentar juga teman-teman. Dan untuk stasiun kereta api yang ada di daerah Surabaya itu sekitar ada 7 stasiun teman-teman. Kalau tidak salah itu pertama itu stasiun kota ataupun biasanya disebut semut, terus stasiun Pasar Turi, stasiun Gubeng, stasiun Wonokromo yang barusan kita lewati itu teman-teman, terus stasiun Sidotopo, stasiun Tandes, dan stasiun Bendungan teman-teman. Jadi ada 7 stasiun yang dimiliki salah satu kota terbesar yang ada di Jawa Timur, yaitu kota Surabaya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa berbagi informasi soal stasiun itu berada di jalan apa. Biasanya sih terkenalnya itu 3 stasiun teman-teman, stasiun kota, Pasar Turi, Gubeng, dan Wonokromo. Biasanya yang sering disebut itu stasiun Gubeng dan stasiun Wonokromo dan Pasar Turi teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman suasana pas hari Minggu di daerah kota Surabaya ataupun pusat kota Surabaya. Agak sedikit lenggang teman-teman dari hari-hari biasanya ataupun hari aktivitas, karena teman-teman juga bisa melihat sendiri ada banyak sekali beberapa warga yang mengendarai sepeda untuk sekedar olahraga di pagi hari teman-teman, karena emang perjalanan masih pagi hari. Ini sekitar jam 8 lebih, hampir jam setengah 9 teman-teman. Nah sebelah kiri ini stasiun Gubeng, lurus bisa ke arah Madura ataupun bisa mengarah ke Suramadu teman-teman. Dan selain kita coba kasih informasi soal stasiun yang ada di Surabaya, ada 7 stasiun yang ada di Surabaya ataupun kota Surabaya. Untuk bandara sendiri itu ada salah satu bandara yang terbesar juga teman-teman di Indonesia, mungkin ketiga, Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya. Itu lokasinya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Petro, Kecamatan Sejati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur teman-teman. Jadi Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya itu adalah sebuah bandara internasional yang terletak di Kecamatan Sejati, Sidoarjo. Bandara ini adalah salah satu bandara tersibuk ketiga teman-teman. Jadi emang benar Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya itu adalah bandara yang terbesar ketiga, mungkin yang tersibuk ketiga teman-teman, selain dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai yang ada di daerah Bali teman-teman.
Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya itu sekitar, kalau jarak dari pusat kota Surabaya itu terletak di sekitaran 12 km ataupun 7,5 mil dari pusat kota Surabaya teman-teman. Jadi tidak terlalu jauh juga sih teman-teman, tapi tergantung dari kondisi lalu lintas, karena emang di daerah Surabaya itu yang menghambat waktu itu adalah kemacetan sendiri itu dari teman-teman. Di Surabaya ini juga selain tempat-tempat wisata, tempat warna-warna permainan, pantai udara ataupun bandara udara, stasiun, di Surabaya ini juga ada sebuah Tugu Pahlawan Surabaya teman-teman. Kalau misalnya di Jakarta itu kan adalah kayak semacam Tugu Pancoran teman-teman. Jadi Tugu Pahlawan Surabaya itu adalah salah satu sebuah monumen teman-teman yang menjadi markah tanah kota Surabaya, dengan ketinggian monumen sekitar 41,15 meter dan berbentuk kayak semacam paku teman-teman yang terbalik. Tubuh monumen berbentuk kayak semacam paku yang melengkung sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas teman-teman. Jadi maksudnya itu karena rute yang mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945 teman-teman, suatu tanggal yang bersejarah bukan hanya bagi penduduk Surabaya tetapi juga seluruh rakyat Indonesia teman-teman. Jadi emang ada semacam makna tanggal 10, 11 dan bulan 11 tahun 1945 teman-teman. Jadi emang Tugu Pahlawan itu adalah salah satu tugu monumen yang menjadi salah satu ikon yang ada di kota Surabaya, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia teman-teman. Teman-teman juga mungkin bertanya soal kota Surabaya itu mempunyai tempat wisata pantai kah teman-teman? Ada teman-teman. Jadi di Surabaya itu juga ada tempat wisata ataupun pariwisata yang ada di daerah pantai Kenjeran Surabaya teman-teman. Jadi emang Surabaya itu juga memiliki tempat wisata sebuah pantai yang lokasinya itu di Jalan Pantai Lama Kenjeran nomor 1. Jadi adalah Pantai Kenjeran Surabaya. Mungkin teman-teman yang belum tahu Pantai Surabaya ataupun Pantai Kenjeran Surabaya itu adalah taman hiburan pantai Kenjeran yang menyuguhkan view daya tarik wisata pesisir pantai di utara kota Surabaya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya itu berkunjung ke Pantai Kenjeran, teman-teman juga bisa menikmati suasana pantai dengan pesona pemandangan di sekitar jembatan Suramadu, yang teman-teman juga bisa tahu jembatan Suramadu itu adalah salah satu jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura teman-teman, ataupun Pulau Jawa dengan Pulau Madura teman-teman. Karena di Pantai Kenjeran itu juga banyak sekali tempat-tempat permainan, karena menyediakan semacam playground, gazebo, anjungan, dan food court teman-teman. Jadi untuk wisata Pantai Kenjeran itu dibuka mulai jam 7 pagi sampai jam 16 sore teman-teman. Kalau tidak salah informasi tiketnya itu hanya 10.000 untuk masuk ke Pantai Kenjeran yang ada di pesisir utara kota Surabaya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu sedikit tahu informasi soal kota Surabaya, mulai dari tempat-tempat wisata, tempat bersejarah, bandara yang ada di daerah Surabaya, dan stasiun, dan juga terminal. Untuk terminal itu ada terminal Bungurasi dan terminal Joyoboyo yang terkenal di daerah Surabaya. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan informasi tentang kota Surabaya
teman-teman juga bisa berbagi informasi di kolom komentar. Semoga informasi bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum tahu kota Surabaya itu seperti apa teman-teman. Jadi emang kota Surabaya itu di sepanjang jalan ataupun di tengah jalan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, memang sengaja dibuat seperti itu teman, karena masa penghijauan biar Surabaya itu tidak terlalu panas juga teman-teman, karena emang Surabaya terkenal dengan kondisi udara yang sangat panas, karena emang di Jawa Timur itu kondisi udara apalagi di daerah pesisir utara Pulau Jawa itu panas sekali teman-teman, seperti daerah Lamongan, Surabaya, terus Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, di jalur-jalur lintas utara ataupun jalur Pantura Utara Jawa itu memang untuk masalah cuaca itu sangat panas sekali teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman gambaran ataupun informasi sedikit tentang kota Surabaya yang menjadi salah satu barometer ataupun metropolitan teman-teman. Kok metropolitan sih, metropolitan dari Pulau Jawa teman-teman. Emang salah satu kota terbesar yang ada di Jawa Timur teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini adalah kayak semacam pasar ataupun pasar loakan teman-teman. Jadi untuk kondisi lalu lintas, kalau misalnya teman-teman sudah sampai di daerah pesisir utara kota Surabaya, banyak sekali sih teman-teman jalan-jalan, jadi kayak semacam apa namanya itu ya, pedagang-pedagang ataupun loak-loakan ataupun barang-barang bekas teman-teman, yang menjual barang-barang bekas banyak sekali di sini teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin baru tahu channel saya ataupun baru kenal dengan video dari channel saya, salam kenal saja teman-teman. Yuk monggo, jangan sungkan teman-teman, dibantu like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe teman-teman, karena sebuah channel kalau tidak ada support dari teman-teman itu bukan apa-apa teman-teman. Biar channel ini tetap berkembang dan aktif dan bisa memberikan informasi mulai dari perjalanan wisata ataupun traveling ataupun tempat-tempat wisata menarik, mulai dari tempat kuliner, kafe, hotel, penginapan, dan tempat-tempat liburan buat keluarga khususnya di daerah Jawa Timur teman-teman. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipermudah segala urusan yang baik teman-teman. Dan teman-teman juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini mulai dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Nah, ini kita sekarang berada di sebuah daerah Wonosari ataupun daerah Jalan Wonosari teman-teman. Dan mungkin untuk soal-soal jalan-jalan yang ada di daerah sini, mungkin teman-teman sebagai warga Surabaya khususnya mungkin bisa berbagi informasi juga teman-teman di video ini. Mungkin ada salah kata ataupun salah penjelasan dari kata-kata saya minta maaf, mungkin bisa dikoreksi, karena sebuah channel kalau tidak ada koreksi itu udah asik teman-teman. Habis dari daerah Wonosari itu kita masuk di daerah Bulaksari teman-teman. Nah, untuk di daerah sini juga teman-teman juga bisa melihat sendiri banyak sekali tumbuh-tumbuhan teman-teman
di samping kanan jalan ataupun di kiri jalan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, khususnya di tengah jalan teman-teman. Jadi emang jalan-jalan di Surabaya itu, khususnya di jalan ataupun yang ada kayak semacam trotoar di tengah itu, emang dibuat semacam dikasih tanaman ataupun tumbuhan teman-teman. Jadi enak teman-teman kalau misalnya jalan itu di tengah-tengah itu ada sebuah tanaman atau tumbuhan, itu terasa nyaman dan adem teman-teman. Apalagi kayak semacam kota Surabaya ini yang terkenal dengan suhu cuaca yang sangat panas. Kalau teman-teman kesini pas di sekitaran jam 11 jam 12 di siang hari lah teman-teman, itu akan terasa sekali cuaca panas yang ada di daerah Surabaya teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin belum tahu suasana Surabaya, Sidoarjo di malam hari, teman-teman juga bisa nonton di video saya belusukan pakai motor di malam hari, mulai dari daerah Surabaya, bukan Surabaya teman, dari daerah Sidoarjo sampai di daerah Waru teman-teman. Sekitar ada 3 atau 4 video kalau tidak salah itu teman-teman. Jadi perjalanan itu dimulai dari daerah Pasuruan, masuk daerah Jalan Pantura, terus bundaran Gempol sampai ke daerah Gempol menuju Tanggulangin, terus masuk ke Sidoarjo sampai terakhir kalau tidak salah itu daerah Waru teman-teman. Jadi perjalanan mulai dari Gempol, terus Tanggulangin, Sidoarjo, dan juga video vlog lainnya juga dari arah sebaliknya teman-teman, dari Waru ke Gempol. Nah ini kita sekarang berada di sekitaran daerah Bulak Sari, tepatnya di daerah utara kota Surabaya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin belum tahu daerah Bulak Sari, jadi seperti ini teman-teman jalan-jalan ataupun kondisi jalan ataupun ruas jalan di daerah Bulak Sari, Surabaya, Jawa Timur teman-teman. Untuk kondisi jalan semakin lama semakin menyempit teman-teman. Jadi emang di sini teman-teman juga bisa melihat sendiri, untuk akses jalannya itu juga mulai menyempit dan juga banyak sekali tambalan-tambalan teman-teman. Jadi teman-teman kalau melintas di daerah sini harap berhati-hati dan menjaga keselamatan teman-teman. Jadi emang untuk berkendara itu yang paling utama adalah keselamatan dalam berkendara. Tetap patuhi aturan lalu lintas seperti pakai helm, mungkin pakai sarung tangan ataupun pakai sepatu teman-teman, ya terserah lah. Yang penting menjaga keselamatan dalam berkendara teman-teman. Kalau tidak ada sepatu ya sandalan sudah popo yang penting kan selamat gitu lah. Nah ini kita sekarang melintasi sebuah rel kereta api teman-teman. Jadi untuk berkendara sepeda motor udah harus pakai sepatu juga sih teman-teman. Yang penting kita menjaga jarak, mematuhi rambu lalu lintas, memakai safety teman-teman, buat kepentingan diri sendiri teman-teman. Jadi emang di daerah Bulak Sari ini juga ramai teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat sendiri kondisi di jalan daerah Bulak Sari itu emang banyak sekali kendaraan, mungkin khususnya roda 2 teman-teman. Nah ini kita sekarang hampir sampai di rumah saudara, dan mungkin videonya juga saya akhiri di daerah Bulak Sari teman-teman. Buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal,
sampai akhir karena emang durasi videonya agak lumayan sih teman-teman, 30 lebih hampir 40 menit teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka, monggo dibantu subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mungkin ada salah kata ataupun salah gambar dari video saya minta maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.